warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kehadiran rekan-rekan media. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Hari ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan keketuaan ASEAN Indonesia 2023, utamanya adalah dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika bagi penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Kita tahu bahwa tema keketuaan ASEAN Indonesia 2023 adalah ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Dari tema tersebut kita ingin menjadikan ASEAN, keketuaan ASEAN di Indonesia tahun 2023 ini sebagai epicentrum pertumbuhan global, pertumbuhan ekonomi global. Sebentar ya. Oke. Jadi pertumbuhan ekonomi global. Kalau kita lihat data-data ya teman-teman, harap dicatat ya. Dari 2010 sampai 2020 GDP Gross Domestic Product gabungan 10 negara ASEAN mencapai 3 triliun US dollar, berkontribusi lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi global jika dibandingkan dengan Uni Eropa. Uni Eropa ini ada 27 negara yang GDP gabungannya itu 15 triliun dolar. Amerika. Jadi ASEAN itu gabungan 10 negara GDP-nya 3 triliun, Uni Eropa 27 negara GDP-nya 15 triliun. Itu dari 2010 sampai 2020. Artinya apa? Kontribusi ekonomi negara-negara ASEAN bagi pertumbuhan ekonomi dunia ini lebih besar jika dibandingkan dengan Uni Eropa. Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 akan berlangsung 2 kali KTT-nya. Yang pertama tanggal 9 sampai 11 Mei di Labuan Bajo. Kemudian yang kedua nanti di bulan September di Jakarta. Ya, di Jakarta pada bulan September. Dulu organisasi ASEAN ini belum tertata, kemudian Indonesia mulai mengajak negara-negara anggota lain agar lebih memaksimalkan fungsi ASEAN. Seiring waktu, ASEAN mulai tertata dan kemudian sepakat untuk bertemu setahun 2 kali agar dapat mempererat hubungan dan komunikasi. Alasan lain mengapa digelar 2 kali adalah banyak isu dan negara mitra wicara yang ditemui dalam waktu yang sangat terbatas. Jadi nanti di Labuan Bajo itu hanya negara-negara ASEAN KTT-nya. Ya, Indonesia, Singapura, Malaysia, ya teman-teman tahu semua. Kemudian nanti yang September itu dengan negara-negara mitra. Amerika, Tiongkok, kemudian Korea Selatan, kemudian Jepang, India, ya dan beberapa negara lain. KTT pertama dalam keketuaan digelar untuk pertemuan negara anggota saja. Ya tadi saya sampaikan, sedangkan yang kedua dengan negara mitra wicara. Jadi istilahnya ini negara mitra wicara misalnya ASEAN plus 3 yang terdiri dari Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kemudian ada ASEAN plus CER, Closer Economic Relations, yang terdiri atas Australia dan Selandia Baru. Kemudian tadi juga Amerika misalnya pernah tahun 2022 melakukan KTT ASEAN Summit di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden, ya, dan disitulah kemudian lahir yang kita sebut kerangka ekonomi Indo-Pasifik.
Kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, selama keketuaan ASEAN memberikan dukungan komunikasi publik dalam bentuk expose di berbagai media, baik cetak, elektronik, media daring, media sosial, media tatap muka, dan media luar ruang. Berbagai persiapan tengah dilakukan dan Presiden Joko Widodo telah melakukan peninjauan persiapan di lokasi KTT Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan Jakarta Convention Center di Jakarta. Lokasi Media Center KTT ke-42 ASEAN direncanakan di Hotel Bintang Flores. Media Center dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Sekretariat Negara, jadi informasi terkait fasilitas, layanan, dan teknis media center ini akan diberikan oleh penyedia layanan media center, yakni Sekretariat Negara. Terkait KTT ke-42 di Labuan Bajo, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik akan memberi dukungan berupa pengelolaan website resmi Keketuaan ASEAN di ASEAN, Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, yakni asean2023.id, dan pengelolaan registrasi media secara daring. Jadi ini sama dengan registrasi media untuk G20. Pengelolaan website resmi meliputi pengelolaan konten website yang terdiri atas penulisan, penyuntingan, pembuatan, penerjemahan, dan pengunggahan konten siaran pers, artikel berita, infografik, dan video terkait keketuaan ASEAN, dan penyediaan server dan pengamanan server dan website. Berita dan foto berasal dari Humas Kementerian dan lembaga yang akan mengirim rilis kegiatan ASEAN di lingkungannya. Selain itu, Kominfo akan menurunkan tim untuk menulis dan menerjemahkan konten ASEAN. Jadi ada banyak event juga sebelum KTT ASEAN di Labuan Bajo, dan undangan peliputan nanti akan dilakukan oleh sektor atau kementerian yang menyelenggarakan. Misalnya nanti tanggal 28 sampai 31 Maret itu akan ada pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara-negara ASEAN di Bali. Teman-teman nanti akan mendapatkan undangannya. Dan kemudian juga mereka akan membuatkan press release untuk teman-teman yang barangkali tidak sempat meliput langsung ke Bali. Registrasi media hanya dilakukan secara daring atau online dan tidak ada secara luring. Jadi semuanya mendaftar, meregistrasi secara online. Pengelolaan registrasi media secara daring meliputi pembuatan microsite, registrasi media yang akan menjadi laman pendaftaran jurnalis yang akan meliput KTT ASEAN, verifikasi registrasi media, dan bantuan permasalahan teknis terkait permasalahan registrasi media yang dapat disampaikan ke surel media.registration@asean2023.id. Persyaratannya nanti ada foto diri, foto identitas pers, kemudian KTP ataupun paspor, dan surat tugas. Semuanya berbentuk, ada yang berbentuk JPEG untuk pas foto dan identitas pers, kemudian ada yang berbentuk PDF untuk KTP dan surat tugas. Kemudian ada formulir pendaftaran berisi nama lengkap, tanggal lahir, dan seterusnya. Di situ nanti ada yang harus diisi oleh teman-teman. Nah, kemudian setelah itu, setelah mengisi formulir pendaftaran dan dinyatakan lolos, jadi kami seleksi juga. Kenapa kami seleksi? Karena memang keterbatasan tempat juga. Tetapi kita akan memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada teman-teman untuk datang ke Labuan Bajo dan meliput secara langsung KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Tetapi seperti biasa ketika G20 juga nanti ada official media yang menempel dengan kepala negara masing-masing itu yang bisa meliput di tempat KTT, meliput retreat. Tetapi teman-teman yang hadir di sana akan kita tempatkan di media center dan bisa memantau semua yang terjadi di venue-venue KTT. Kemudian kita juga akan membentuk redaksi bersama, artinya
pemerintah ya untuk membuatkan press release. Nanti redaksi bersama terdiri dari Kominfo, Kemlu, kemudian KSP, ya KSP, supaya teman-teman yang barangkali tidak lolos satu event itu kita tetap bisa mendapatkan informasinya dari press release yang kita buat ya. Ya, perkiraan media yang akan hadir wartawan ini kan cuma 10 negara ASEAN ya, beda dengan G20. Ada 40-an negara anggota G20 plus negara-negara mitra dan ditambah organisasi-organisasi. Nah, kalau ini memang tidak terlalu banyak, 10 negara ASEAN, ya kita berharap antara 300 sampai 500 media yang akan meliput begitu. Kurang lebih ya. Nanti kita lihat, biasanya memang itu akan melampaui perkiraan. Dulu KTT G20 kita perkirakan 1.500, yang datang 2.300 ya total. Baik, itu dukungan Kominfo. Kominfo juga memberikan dukungan lainnya berupa infrastruktur telekomunikasi. Nah, ini akan disampaikan oleh tim dari PPI. Silakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Izinkan kami mewakili dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika terkait dengan kesiapan infrastruktur telekomunikasi di Labuan Bajo. Ada 4 penyangga operator seluler di Labuan Bajo, dengan ada juga operator fixed broadband yang sudah ada di sana. Sebagaimana tadi Pak Dirjen sampaikan bahwa Labuan Bajo sudah pernah melakukan event G20. Terkait dengan layanan seluler di Labuan Bajo saat ini sudah 94% telah tercover 4G di pemukiman. Tapi keseluruhnya apabila luas area termasuk hutan dan sebagainya 78% sudah di cover. Termasuk sudah ada beberapa titik 5G yang sudah di Labuan Bajo. Kemudian terkait dengan jumlah BTS ada 1.635 BTS, 1.635 BTS 4G dan 3 BTS 5G di Labuan Bajo, dan dilewati fiber optik sepanjang 3.773 km sekitar segitu, dan sebaran optical distribution point itu untuk fixed broadband. Titik masuk bagaimana layanan fixed broadband ada itu sekitar 2.055 titik. Nah, adapun terkait dengan KTT ASEAN, khusus KTT ASEAN 2023 ini, penyelenggara telekomunikasi khususnya Telkom Group sudah melakukan langkah-langkah antisipasi untuk melakukan upgrading ya, dengan penyediaan BTS Combat dengan upgrade terhadap kapasitas BTS existing khususnya di Golomori dan Labuan Bajo, dan juga saat ini dapat Telkom Group melaporkan bahwa sudah 44,7% prosesnya dan ditargetkan selesai pada minggu kedua April 2023. Bapak Ibu dapat kami juga sampaikan bahwa Kominfo saat ini memiliki pusat monitoring telekomunikasi. Kami melakukan pengawasan terhadap quality of service dan aduan masyarakat 24 jam ada di kantor belakang, dan kami pastikan kami akan mengawal khusus terkait dengan event ini. Demikian dapat sampaikan dari Dirjen PPI. Demikian Pak Dirjen, terima kasih. Ya. Mungkin ada pertanyaan. Ya, nanti ada sejumlah venue di Labuan Bajo yang akan kita gunakan untuk KTT selain media center di Hotel Bintang Flores. Itu juga tadi disebut Golomori. Golomori itu semacam MICE, tempat melakukan konferensi di situ. Jaraknya itu sekitar 50 menit dari pusat Labuan Bajo. Dan di situ akan diselenggarakan SOM, Senior Officer Meeting, dan pertemuan para menteri. Sementara para kepala negara akan terpusat di Labuan Bajo, ya ada di Hotel Merorah dan juga di Ayana. Kira-kira seperti itu teman-teman. Bila ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira ada pertanyaan. Nggak ada ya? Hah? Ini kan update kesiapan penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo yang dilakukan oleh Kominfo. Kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya?
Oke, baik. Kalau tidak ada, teman-teman, terima kasih. Ya, mohon maaf ini karena waktunya masih panjang untuk berbuka ya. Nanti kita siapkan saja ya bawaan buat teman-teman berbuka di kantor barangkali atau di tempat liputan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa, ayo. Oke, jadi perkembangan publisher right kita pada akhir Januari ya akhir Februari ya akhir Februari kita sudah mendapatkan persetujuan izin prakarsa dari Presiden untuk melanjutkan pembahasan publisher right ya pada akhir Februari. Dan setelah turun izin prakarsa ya sudah turun persetujuan Presiden untuk membahas secara lebih intens lagi rancangan Perpres publisher right, maka kami Kominfo menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ya dengan para stakeholders. Setelah keluar persetujuan, kita membentuk tim antar kementerian lembaga, dan tim itu terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Setnek, Setkap, kemudian Kumham, Polhukam, kemudian termasuk Dewan Pers, ya termasuk Dewan Pers. Jadi itu adalah tim yang sudah kita bentuk untuk membahas publisher right. Kita juga sudah bertemu dengan platform yang sudah bertemu itu Google, kemudian Meta atau Facebook dan TikTok. Mereka memberikan masukan-masukan bagi rancangan Perpres tersebut. Tentu saja masukan itu kita bahas. Nah, sekarang pembahasan ini pada tataran kelembagaan. Ya, pada tataran kelembagaan kita masih bahas tadi pagi jam 9 kita masih rapat. Kita melibatkan Pan-RB dalam merumuskan kelembagaannya. Kita minta pendapat, minta pandangan. Ya, kemudian pertanyaannya kapan selesai? Biasanya kan seperti itu ya. Kita secepatnya akan menyelesaikan ini. Ya. Kita secepatnya akan menyelesaikan ini. Kita juga tidak mau terlalu buru-buru, tetapi tidak berkualitas. Para stakeholders tidak kita ajak. Sampai sekarang pun masih ada usulan-usulan dari organisasi-organisasi profesi. Misalnya kemarin saya menerima usulan beberapa pasal dari ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Ya, kemudian kita juga dapat dari asosiasi-asosiasi lain, misalnya SMSI. Ya, itu kita bahas juga semuanya. Ya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi, publisher right sudah rampung. Ya, setelah pembahasan selesai, Kominfo akan menyerahkan kepada Kemkumham untuk dilakukan harmonisasi. Ya, setelah harmonisasi selesai, maka kemudian siap diserahkan kepada Presiden untuk ditandatangani. Ya, kita berharap sekali lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama, publisher right sudah selesai, sudah ditandatangani oleh Presiden. Begitu. Ada pertanyaan? Usulan dari platformnya apa aja sih, Pak? Ya, usulan dari platform misalnya terkait dengan algoritma, ya, terkait dengan berbagi data, ya, berbagi data, termasuk juga tentang kelembagaan. Ya, paling tidak 3 yang diusulkan oleh platform. Tentu ada beberapa yang lain, tetapi yang saya ingat dan penting itu adalah soal algoritma, soal berbagi data dan kelembagaan. Ya.
Kalau yang lain-lain usulannya mungkin sekedar redaksinya begitu ya. Kira-kira seperti itu. Begitu. Iya. Nanti kalau publisher right ini sudah disahkan, tadi kan saya cerita ada kelembagaan ya. Ada pembentukan kelembagaan dulu. Ya, pembentukan kelembagaan. Nah, setelah pembentukan kelembagaan itu baru bisa ongoing, bisa proses kerjasama antara platform dengan perusahaan pers. Ya, jadi bisa terjalin kerjasama, bisa berlangsung kerjasama nanti setelah ditandatangani presiden, kita bentuk kelembagaan. Kelembaga ini kan yang akan memastikan kerjasama antara platform digital dan perusahaan pers itu berjalan. Atau kita ini memastikan platform digital menjalankan sejumlah kewajibannya ataupun tanggung jawabnya. Jadi kelembagaan ini sedang kita bicarakan betul-betul ya, karena jangan sampai juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada begitu. Oke, cukup ya? Iya, boleh. Persiapan jaringan komunikasi di bulan puasa dan hari raya ini gimana ya Pak? Iya, tadi Mas siapa mana udah? Iya, Mas Indra dijawab Mas. Ya, ini iya. Bulan puasa dan lebaran ya. Bulan puasa lebaran ya. Baik. Baik Bapak Ibu, terkait dengan Nataru Ramadan dan puasa ya, mudik ke bahasa, kami biasanya melakukan drive test sebelum acara mudik lebaran di beberapa titik-titik bagaimana jalur mudik dan di mana-mana titik keramaian aktivitas pada saat lebarannya. Itu biasanya kami lakukan drive test sekitar 2 minggu atau 3 minggu drive test, kemudian kami lihat hasilnya dan kami sampaikan ke operator untuk kemudian dilakukan optimasi, di mana titik-titik yang masih blank spot atau bad spot itu terlihat dengan drive test kami. Dan juga perlu sampaikan Bapak Ibu, kami saat ini juga punya aplikasi namanya Signal Monitoring, Sigmon. Itu bisa merekam data di mana titik-titik lokasi jelek, dan itu terkirim ke pusat monitoring. Dan itu langsung tiketing ke operator. Jadi load. Jadi Sigmon tuh kayak kita kalau mengecek drive itu Pak, speed test kecepatan internet. Dan kami di sistem threshold di bawah 1 Mbps itu langsung otomatis tiketing ke operator. Dan kami tahu lokasi koordinatnya ketika lokasi sinyal strength-nya, dan itu langsung tiketing ke operator. Itu di pusat monitoring Pak, di lantai 8 ada. Jadi kami 24 jam termasuk lebaran kami pantau. Nah, baik demikian Pak. Ya, oke cukup ya. Jadi terus monitoring. Baik teman-teman, kalau tidak ada lagi terima kasih.